Dulu Ana juga sempat mikir kalau santri itu kegiatannya cuma fokus ibadah aja. Tapi ternyata di Insan Tama, kita juga dilatih namanya critical thinking, problem solving, sampai skill leadership. Ada masa dimana Ana tuh ngerasa kayak capek banget. Terus teman-teman tuh bilang, pada nyemangatin, ayo antum bisa. Ayo antum bisa El, bisa. Gak usah takut, ayo lanjut setor. Jadi kalau dulu Ana sempat takut untuk masuk boarding karena mikirnya masa depan bakal sempit. Justru sekarang Ana sangat bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari punya kisah, setiap kisah juga pasti punya hikmah. Dan inilah cerita Insan Tama. Di episode perdana ini, Ana mau berbagi cerita nih, tetapi bukan sebatas teori, melainkan pengalaman langsung Ana dari kehidupan di Islamic Boarding School Insan Tama. Pertama kali Ana dengar kata boarding school, yang kebayang di pikiran Ana tuh kayak hidup jauh dari rumah, gak bebas, terus ya kerjanya belajar mulu. Makanya jujur, dulu Ana tuh sempat mikir kayak, apa gak berat ya hidup bertahun-tahun di asrama dengan atmosfer seperti itu. Apalagi nih, banyak cerita-cerita yang masuk, kalau katanya santri itu cuma kuat di ngajinya, kuat di hafalnya, tapi pas keluar, mereka bingung mau lanjut kemana. Nah, makanya itu yang bikin Ana agak takut waktu awal masuk sini. Dan ternyata bukan cuma Ana yang mikir kayak gitu. Teman-teman pun juga banyak yang awalnya ragu. Bahkan orang tua pun sering bertanya, nanti kalau anaknya di boarding, apakah dia bisa siap kuliah di luar negeri? Apakah nanti dia siap kerja di dunia profesional? Apakah dia siap menghadapi zaman digital seperti sekarang? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Itu wajar banget sih, karena memang masa depan kita kan gak hanya cuma soal kuat di ibadah, tetapi kita juga harus bisa beradaptasi dengan dunia luar. Waktu pertama kali masuk boarding Insan Tama, rasanya tuh semua bercampur aduk jadi satu. Bayangin aja, kita tinggal bareng teman-teman di satu kamar, hidup jauh dari orang tua, semuanya harus serba disiplin, ada jadwal bangun subuh bareng, sholat berjamaah, ada belajar bahasa Arab, sampai ada jam tahfiz. Awalnya memang kaget banget sih, tapi lama-lama kerasa ada manfaatnya. Kita jadi terbiasa hidup teratur, gak manja, dan tentunya kita terbiasa untuk mengatur diri sendiri dengan baik. Yang bikin beda di sini, Ana nggak cuma belajar Quran atau fikih aja. Di kelas, kita belajar sains, matematika, teknologi, bahkan ada ekskul kayak Insan Tama Content Creator, kelompok karya ilmiah remaja, ada sains Tama, bahkan sampai ada Insan Tama Business Club. Jadi belajar tuh nggak monoton. Misal nih ya, pagi-pagi Ana belajar bahasa Arab. Nanti siangnya kita udah ngelakuin banyak eksperimen di lab IPA. Sorenya, kita ngelakuin banyak olahraga boarding. Mau itu futsal, basket, badminton, volley, bola, lain-lainnya bebas sampai keringat tubuh jibun. Malamnya kita ada tahfiz Quran, dilanjutkan dengan latihan pidato atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi di situ bikin Anda sadar kalau ternyata boarding itu bisa nyiapin berbagai hal secara sekaligus. Dulu Ana juga sempat mikir kalau santri itu kegiatannya cuma fokus ibadah aja. Tapi ternyata di Insan Tama, kita juga dilatih namanya critical thinking, problem solving, sampai skill leadership. Misalnya nih ya, ada program yang namanya LKMM, Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Tingkat Menengah. Yang dimana di kegiatan ini kita akan melakukan problem solving masyarakat desa, kita akan terjun langsung ke desa untuk observasi lingkungan, wawancara dengan masyarakat desa, bikin analisis SWOT, sampai kita akan presentasi solusi di depan stakeholder dan masyarakat desa. Jadi rasanya tuh kayak benar-benar kita latihan untuk menghadapi berbagai tantangan yang nyata, tapi tetap dengan standar yang islami. Jadi bukan cuma soal teori kepemimpinan, kita juga akan ngalamin langsung gimana sih caranya jadi pemimpin yang peka, solutif, dan juga tentunya siap terjun ke masyarakat. Tapi jujur, ada masa dimana Ana tuh ngerasa kayak capek banget. Hafalan Quran harus setor, tugas-tugas tumpuk, ditambah lagi dengan kegiatan sekolah yang harus jalan. Tapi justru di situ Ana belajar yang namanya manajemen waktu, ditambah lagi dengan bersabar dan rasa saling mendukung dengan teman-teman. Kebayang nggak? Misalnya nih ya, kita lagi setoran Quran, tapi gagal. Terus teman-teman tuh bilang, pada nyemangatin, ayo antum bisa El, bisa, gak usah takut, ayo lanjut setor. Itu bikin suasana boarding jadi kerasa nggak sendirian. Seperti ada rasa kebersamaan yang nggak bisa Ana dapat di luar.
Yang paling bikin Ana yakin adalah boarding insan Tama tuh tidak hanya mempersiapkan kita agar lulus di ujian sekolah, tetapi juga mempersiapkan kita agar lulus di ujian kehidupan. Banyak alumni di sini yang lanjut ke kampus-kampus yang top, ke luar negeri, bahkan banyak juga yang sekarang sudah menjadi pemimpin di organisasinya masing-masing. Dan di situ Ana bisa lihat kalau mereka tuh kayak pede banget. Karena di boarding insan Tama, kita terbiasa untuk berbicara depan umum, berdiskusi secara kritis, mengambil keputusan secara cepat dan tepat, dan tentunya semua itu menjadi bekal untuk masa depan. Jadi, kalau dulu Ana sempat takut untuk masuk boarding karena mikirnya masa depan bakal sempit, justru sekarang Ana sangat bersyukur. Boarding insan Tama tuh bikin Ana lebih dekat dengan Allah, lebih kenal dengan Al-Quran, dan di saat yang bersamaan kita juga disiapkan untuk menghadapi zaman ini dengan berbagai skill yang tentunya kita butuhin. Jadi boarding itu bukan ngebatasin teman-teman, tapi justru ngebuka banyak jalan baru untuk masa depan. Kalau antum bagaimana? Pernah gak mikir kalau boarding itu berat atau malah takut masa depan jadi sempit? Tuliskan pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like serta share dan juga subscribe channel ini agar semua orang tahu bahwa boarding itu bukanlah suatu hal yang menakutkan, tapi justru jadi pengalaman yang sangat berharga bagi masa depan. Setiap hari punya kisah, setiap kisah punya hikmah, dan inilah cerita Insan Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kedua ya.